podcast for curious mind. Hai, kamu sedang dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Makin berkembangnya teknologi bikin hobi anak-anak jadi beragam, termasuk salah satunya main game. Tapi gaming bisa jadi hobi yang produktif atau konsumtif tergantung dari si anak. Sebagai orang tua harus banget nih kita bikin perencanaan dana gaming supaya nggak uangnya habis begitu aja untuk main game. Nah, untuk ngebahas dana gaming kita udah undang Certified Financial Planner Erlina Juwita. Langsung aja yuk kita obrolin di Uang Bicara. Dunia game ini terus berkembang dan bahkan bisa menjadi pundi-pundi cuan yang menghasilkan ya. Karena itu juga beberapa anak yang suka main game, orang tuanya tidak melarang. Karena ini juga bisa menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat buat anak, tapi juga ada risiko-risiko. Salah satunya mungkin yang perlu diwaspadai adalah paparan konten-konten negatif melalui game. Tapi untuk orang tua yang memperbolehkan anaknya main game, termasuk saya, seperti apa sih rambu-rambunya, terutama dari sisi finansial nih, biar nggak jebol kan. Suka kita dengar orang tua yang kaget ada tagihan jutaan, bahkan puluhan juta dari kartu kredit yang terhubung dengan Google Play atau App Store. Langsung kita bahas dengan seorang financial planner, Mbak Erlina Juwita CFP. Halo Mbak Erlina. Halo Alin, apa kabar? Kabar baik. Makasih banyak waktunya hari ini. Kita sebagai ibu-ibu dan juga financial planner mau ngobrolin nih. Saya rasa cukup banyak yang relatable ya, karena memang udah gak bisa dihindarin lagi ya. Kayaknya kalau game tuh anak sekarang emang udah pada main sama-sama, bahkan gaming bareng, bahkan online gitu, sambil ngobrol sama temennya di game kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua yang memperbolehkan anak bermain game, seperti apa sih Mbak? Apakah memang perlu kita atur panduan khusus untuk budgetnya nih, keuangannya, kayak gimana kita ngebatasin biar nggak bablas kayak gitu? Iya, betul. Memang kan sesuai dengan fungsinya ya Alin ya, anggaran itu kan dibuat sebagai alat perencanaan dan pengawasan kan. Maka membuat anggaran khusus untuk gaming anak ini saya pikir sih sangat perlu ya. Karena apa? Karena dapat membantu orang tua untuk mengendalikan pengeluaran keluarga, terutama itu Alin. Selain itu juga orang tua dapat diharapkan dengan adanya pembuatan anggaran ini, orang tua diharapkan dapat memantau aktivitas gaming anaknya juga. Jangan sampai kebablasan juga seperti itu. Dan seperti misalnya ada pengawasan yang misalnya memang harus diawasi saat anak di usia-usia tertentu, misalnya masih di usia TK atau SD seperti itu ya. Jangan sampai ada kejadian hal-hal yang nggak diinginkan yang tahu-tahu terjadi dan tahu-tahu orang tua kaget gitu loh. Nah, maka anggaran untuk gaming anak ini sangat dibutuhkan. Baik, apa-apa aja Mbak, misalnya kita sebagai orang tua mau menganggarkan gaming untuk anak ini? Dari sisi nilainya mungkin berapa, apa perlu disesuaikan dengan intensitas ngegamenya, gamenya apa, atau jangka waktunya gimana nih Mbak kalau untuk keuangannya? Karena betul, karena kalau yang seperti aku perhatikan ya memang banyak sekali game online ini kan butuh biaya tambahan ya, misalnya untuk Mobile Legend aja ya. Kita mesti beli diamond itu ya untuk yang membuat squad, atau misalnya dia harus beli magic wheel untuk bisa mendapatkan skin gitu ya, atau hanya sekedar buat beli emblem pack dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk orang tua yang harus diperhatikan saat membuat anggaran khusus gaming ini, aku sekaligus ingin menjawab pertanyaan yang bagaimana cara sekalian untuk menentukan nih besarnya anggaran ya. Betul. Jadi pertama orang tua juga harus memperhatikan kemampuan cash flow-nya dia. Ya, jika memang cash flow-nya itu nggak ada ya, kita juga tidak bisa memaksakan kondisi keuangan yang harus punya anggaran khusus budget untuk gaming seperti itu. Nggak bisa dipaksakan juga. Nggak ada anggaran juga nggak apa-apa ya, berarti anaknya jangan dipaksain main game yang harus beli-beli gitu. Betul sekali. Dan jika ada anggaran, kita sebaiknya juga buat anggaran yang memang khusus. Tapi memang jika ada uangnya gitu ya, bisa disisihkan dari pos-pos anggaran penunjang. Misalnya
Yang tadinya anggaran untuk jalan-jalan, untuk lifestyle, untuk hangout, makan di luar itu bisa kita sisihkan sedikit buat anak-anak main game seperti itu. Nah, kita Oke. lihat juga, Alin, Mm-mm. membuat anggaran gaming ini tujuannya untuk gaming yang mana? Apakah anak bermain game untuk tujuan yang produktif atau just for fun aja, ya kan? Kalau Mm-mm. misalnya nih, kan ada tuh sekarang banyak sekali tuh e-sport ya, Betul. yang nantinya akan menghasilkan kejuaraan atau misalnya dia bisa juara atau dia bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, Mm-mm. kebetulan anakku nggak ada yang punya hobi game online, tapi keponakanku ada, Alin. Mm-mm. Nah, mungkin untuk anggaran ini kita bisa fokus jika anak-anak memang punya hobi yang produktif dari gaming ini. Misalnya hobi produktif itu misalnya dia suka ikut turnamen game online. Nah, besarnya anggaran ini kita bisa sesuaikan dengan misalnya dengan target turnamen ya. Misalnya targetnya tuh mau menang juara satu misalnya dengan kisaran hadiahnya misalnya gitu ya di 10 juta. Mm-mm. Maka kita bisa targetin, kita bisa anggarkan sekitar 5-10% dari target itu. Misalnya kalau Mm-mm. 10 juta berarti kan 5%-nya ya 500.000 lah buat modal istilahnya ya, buat Mm-mm. modal dia bisa memenangkan turnamen itu. Kemudian misalnya lagi hobi yang produktif dari gaming, misalnya menjual game, misalnya dia dia membuat develop satu game nih. Mm-mm. Kemudian saat gamenya udah jadi bisa dijual tuh sama dia tuh, Alin. Betul. Nah, itu biasanya yang dibutuhkan adalah untuk membuat engine, ada engine-nya tuh, ada Unity Mm-mm. engine-nya. Itu bisa di kisaran, kalau yang paling sederhana ya, Mm-mm. bisa di kisaran 250.000 sampai 500 ribuan sih untuk Mm. membuat satu satu game yang bisa jadi nanti kalau sudah jadi bisa dijual gitu. Mm-mm. Kemudian misalnya hanya sekedar untuk buat konten aja misalnya gitu. Dia ngegame nih terus di videoin terus dibuat konten gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau itu sih nggak usah terlalu banyak. Kisarannya ya 50 sampai 100 ribu udah cukup gitu. Karena kan dibantu sama sosmed kan kalau itu. Mm-mm. Ini Nah, per bulan berarti atau gimana, Mbak? ini kalau turnamen berarti Per per turnamen. event berarti ya kan, kalau turnamen itu berarti per event. Hmm. Kadang-kadang nggak sampai sebulan sekali sih eventnya, bisa 3 bulan sekali gitu sih, karena kan sisanya itu akan dipergunakan oleh anak-anak yang memang dia punya hobi untuk turnamen itu biasanya buat Betul. latihan berarti orang tua itu menyiapkan pulsanya mungkin ya, hanya tuh namanya Betul. mobile datanya ya, Mm-mm. ya mobile datanya. Jadi Nah, kalau kalau anggaran emang untuk arahnya mau profesional nggak apa-apa dimodalin iya. kayak gitu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mm-mm. Bahkan, bahkan keponakanku itu bisa sampai dia bisa beli gadget sendiri dari hasil turnamen-turnamen itu. Jadi Wow. orang tuanya sekarang udah nggak support biaya lagi karena dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri, Alin. Itu umur Ya berapa tuh, gitu. Mbak? Ada dua, jadi ada Mm-mm. dua. Ada yang sekarang saat ini sudah masuk kuliah, Mm-mm. kemudian yang kedua itu masih SMP kelas 3. Di Oke. SMP kelas 3. Gitu. Mm-mm. Jadi di keluarga itu ada dua anak cowok, ya dua-duanya kebetulan suka sama e-sport. Nah, mungkin untuk yang anggaran yang just for fun ya kita nggak Mm-mm. usah terlalu banyak ya, di kisaran 50.000 sampai 100.000 udah cukup kayaknya. Nah, kalau yang Kalau ini untuk berarti just for fun per aja, bulan. ya just for fun itu. Oke. Benar-benar. Jadi harus bedain ini anaknya mau emang arahnya minat dan bakatnya Kemana? ke professional gaming berarti bisa disupport dengan lebih banyak porsinya. Tapi kalau memang untuk fun aja ya dibatasin juga berarti ya, jangan terlalu banyak. Nah, kalau saya sendiri nih mau minta pendapat dari Bu Erlina. Kalau saya sendiri misalnya untuk gaming ini saya mintain anaknya sisihin sendiri dari uang jajannya, dari uang saku. Biasa kan anak ada yang udah dikasih uang saku nih, entah mingguan, Ya, entah per bulan, biasanya mingguan sih ya kalau masih kecil anaknya. Nah, kalau kayak gini apakah juga disarankan? iya. Sebenarnya itu jadi satu alternatif yang baik juga karena apa kan di situ anak jadi bisa memanage uangnya sendiri kan. Mm-mm. Nah, memang pengalaman aku juga, anak-anak sejak SD memang kami kasih uang mingguan awalnya. Kemudian beranjak SMP jadi
per bulan. Dengan cara yang seperti itu, Alin, jadi timbul rasa tanggung jawab ke anak-anak akan pengelolaan keuangannya dia sendiri kan. Ya kan, dia bisa bagi tuh uang sakunya untuk game berapa, untuk dia donasi, misalnya dia kasih sumbangan tuh tiap Jumat biasanya ada tuh ya. Kemudian buat dia beli buku, untuk dia jajan sehari-hari kebutuhan transportasi. Sehingga dari uang yang kecil itu yang dia manage, kita harapannya ya sebagai orang tua dia bisa memanage uang yang lebih besar lagi nanti pada saat dia dewasa. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau yang tadi anggaran just for fun misalnya, itu yang emang orang tuanya kasih bukan dari uang jajannya, itu sampai batas usia berapa tuh Mbak bisa kayak gitu? Ya, memang orang tua harus ini sih ya punya menentukan batas usia berapa nih ya. Kadang-kadang kan orang tua tuh nggak punya cukup waktu buat memantau anak-anaknya ya. Kadang kan sibuk sama kerjaan atau misalnya anak-anaknya itu tidak terlalu komunikasinya nggak terlalu intens sama orang tua gitu kan. Nah biasanya sih untuk batasan usianya ya kita lihat aja dia udah usia misalnya SD nih gitu kan, atau misalnya dia udah agak dewasa sedikit, SMP seperti itu. Intinya sih orang tua tuh dapat membimbing anak-anaknya tuh kalau memang mau gaming ya yang profesional sekalian nggak apa-apa, tapi kalau hanya just for fun ya nggak usah terlalu banyak seperti itu sih. Intinya bisa mengatur ininya ya, porsinya, yang prioritas yang mana, yang bukan prioritas yang mana gitu. Itu tadi Erlina Juwita CFP yang udah kasih tahu alasan kenapa sih kita perlu bikin perencanaan dana gaming, dan ini tuh penting. Jangan kemana-mana ya, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya temen-temen yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang sad, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya, harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu, karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita ngebahas soal dana gaming untuk anak bareng Erlina Juwita CFP. Kita lanjut lagi yuk obrolannya. Nah, untuk ngajarin anak tanggung jawab juga terhadap dana gaming yang tadi sudah dialokasikan, seperti apa Mbak? Kadang-kadang kan biasanya orang tua itu juga jebolnya, misalnya kita lagi sibuk nih, dia butuh beli gitu kan, dia tahu caranya gimana biar kita gampang bikin bilang iya kan pas lagi sibuk ya kan, iya ada nggak sih Mbak? Cari momennya yang pas ya, supaya pas lagi ibunya justru lagi sibuk nih, nggak sempat ngobrol apa-apa, justru dia cari kesempatan kayak gitu ya. Iya, bisa pas lagi nge-zoom kan nggak bisa debat orang tuanya. Iya, cepet gitu. Tapi gimana ya, ada tips-tips tertentu gak Mbak biar misalnya anak ini tuh tanggung jawab nih sama dana gaming yang udah dialokasiin? Betul. Sebenarnya sih basically kan role model anak-anak itu kan sebenarnya orang tuanya juga ya. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Kita masih bakalan ngebahas short selling bersama pasar modal Satrio Utomo. Akan tumbuh seiring dengan bertambahnya usia gitu kan. Dan juga rasa tanggung jawab itu sebenarnya sangat didukung oleh faktor ekonomi loh Alin.
Jadi kondisi ekonominya seperti apa nih? Apakah orang tuanya selalu memanjakannya dengan berbagai fasilitas yang membuat dia merasa, oh gue selalu difasilitasi nih, atau memang kondisi ekonomi di keluarga itu memang pas-pasan gitu. Nah, yang aku perhatikan biasanya ya kalau kondisi ekonominya pas-pasan, kemudian juga keluarga itu prihatin, itu rasa tanggung jawab anak-anak biasanya lebih besar. Kayak gitu. Jadi aku antisipasinya adalah pada anak-anak untuk membuat dan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Biasanya aku nggak terlalu lost untuk jajan dan misalnya uang gitu, aku nggak terlalu lost. Maksudnya aku nggak terlalu banyak ngasih sejumlah uang itu. Jadi memang dibatasin supaya apa? Supaya dia merasa lebih prihatin aja gitu. Jadi ada sih memang ada, tapi nggak terlalu diumbar-umbar gitu, Alin. Supaya dia juga ada rasa prihatin dan tanggung jawabnya muncul. Ada Seiring dengan rasa waktu sih. prihatin itu ya Mbak, biar muncul rasa tanggung jawabnya. Iya, betul. Nah Mbak, untuk misalnya keluarga-keluarga yang udah kadung ngalamin over budget gaming buat anak gitu kan, misalnya udah ada yang misalnya sampai boleh kata jebol lah ya kartu kreditnya. Ini recovery-nya seperti apa, baik dari sisi keuangan maupun juga untuk kedepannya biar tidak berulang anaknya kayak gitu Mbak? Iya. Ini aku pernah ngobrol ya sama psikolog. Nah, dia tuh nanganin anak yang memang punya masalah seperti ini, Alin. Gitu. Jadi memang berat banget dan ini terapinya harus dimulai dari orang tuanya. Jadi yang dilakukan adalah dari orang tuanya sendiri, mindsetnya dibenerin dulu bahwa sebenarnya over budget itu sebenarnya terjadi dalam kondisi yang seperti apa. Kemudian baru ke anaknya nih. Biasanya kalau ke anaknya ada tahapan-tahapannya di mana dia nanti pertamanya akan nolak dulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah biasa penolakan. Nah, dari penolakan itu biasanya kita cari cara supaya anaknya bisa terima, oh ternyata memang over budget ini sebabnya karena ini. Misalnya salah satu sebabnya adalah saya terlalu banyak main game gitu. Atau misalnya saya nggak punya kendali untuk melakukan nyetop main itu kan. Misalnya gini, saya kalau udah main nggak bisa di stop gitu. Itu tuh dari pengakuan anaknya dulu. Oh iya, setelah anaknya sadar biasanya dilakukan dikurangi sedikit-sedikit waktunya. Nah, over budget yang sudah terjadi itu ya biasanya sih kalau yang terjadi di realita ya biasanya ditutupi sama utang tuh. Biasanya ada ditutupi sama utang atau orang tuanya terpaksa harus cari penghasilan tambahan lagi untuk nutupin yang budget yang bolong-bolong itu. Seperti itu biasanya. Tapi untuk penanganan ke anaknya supaya jangan kejadian lagi, biasanya perlu terapis kalau emang udah kebangetan banget ya. Biasanya butuh terapis. Jadi kalau memang masih bisa dihandle sama orang tuanya, nah orang tuanya ada sadar diri dulu, oh iya ternyata ini juga ada peran akunya juga nih yang salah nih, gitu kan. Baru nanti ke anaknya sedikit-sedikit dikurangi waktu untuk ininya screen time-nya, dan juga bahkan kalau memang nggak bisa banget ya, bahkan itu gadgetnya bisa kita take over aja, kita ambil. Biasanya gitu. Oke. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan orang tua yang biasanya dibuat kalau terkait dengan penganggaran game untuk anak ini, Mbak? Iya, kesalahan ya. Biasanya kalau kesalahan orang tua itu kan, pertama mungkin dia tidak memisahkan anggaran yang udah disiapkan itu untuk prioritas dan yang bukan prioritas misalnya ya. Misalnya dia lupa nih memisahkan antara anggaran yang memang disiapin untuk kebutuhan dan juga untuk keinginan. Ya, kemudian juga membuat anggaran itu tanpa menghitung total pendapatan dan pengeluaran sebelumnya. Jangan-jangan dia hanya nentuin anggaran sekian misalnya. Oke deh, setiap bulan mama kasih kamu 100.000 deh buat kamu main gitu. Tapi ternyata pas dihitung total pendapatan dan pengeluaran sebenarnya angka 100.000 itu masih terlalu besar gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi sebelum kita membuat satu anggaran untuk gaming khususnya, kita lihat dulu total pendapatan dan pengeluaran ini berapa dan apakah memang ada surplusnya atau selama ini defisit.
gitu. Jadi jangan sampai pada saat defisit dipaksain juga kita kasih anggaran, kan itu nggak mungkin juga kan. Iya, betul. Nah, yang kemudian juga yang terpenting lagi adalah dia harus buat list prioritas anggaran nih. Mana yang didahulukan, mana yang bisa ditunda, atau mana yang bisa dihilangkan justru. Oke. Mbak, saya mau minta pesan dong untuk orang tua yang anaknya emang suka main game. Oke, buat orang tua yang memang anaknya suka main game itu biasanya kita lihat lagi ya. Biasanya anak ini main game karena apa? Mungkin nggak anak ini main game karena kita kurang waktu sama mereka. Ya kan? Nah, kemudian lihat lagi apakah anak ini main game untuk kebutuhan yang produktif atau yang hanya sekedar just for fun aja. Kalau memang hanya sekedar just for fun, kita bisa batasi loh untuk screen time anaknya itu. Dan juga misalnya kita bisa cari hobi lain ya, selain anak bermain gadget kan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Misalnya ikut les olahraga, ikut les renang lah misalnya gitu ya. Atau misalnya ikut klub buku misalnya gitu ya. Atau misalnya melukis, banyak sih, menyanyi dan lain sebagainya, nari gitu kan. Jadi anak yang suka main game itu nggak apa-apa sebenarnya, sepanjang dia bisa membatasi waktunya untuk yang prioritas dalam hidupnya dan juga untuk yang bisa memilah-milah waktunya. Oke, baik. Closing statement-nya Mbak sebelum kita menutup perbincangan hari ini di Uang Bicara. Oke, closing statement-nya ya. Oke. Aku memang memperhatikan fenomena game online ini sudah terjadi dan bukan hanya dewasa aja yang mengalami kecanduan ya. Anak-anak juga sudah sangat tertarik dengan dunia game online ini. Nah, buat orang tua, mungkin yang bisa saya titip pesan ya, sebaiknya orang tua menyadari prioritas dulu deh, mana yang harus didahulukan. Karena kan kalau anak masih di usia pendidikan dasar gitu kan ya, maka prioritas yang utama adalah kan pendidikan ya. Pendidikan yang baik buat bekal anaknya dewasa nanti, gitu kan ya. Iya. Nah, seandainya nanti pun anaknya itu menjadi profesional di bidang game online, misalnya dia jadi developer game online, setidaknya kan orang tua sudah membekali anaknya dengan pendidikan yang tepat, sehingga nggak salah arah seperti itu. Betul. Jadi memang harus tahu prioritas, bahwa prioritas utama untuk anak-anak saat ini adalah pendidikan, seperti itu. Baik, terima Itu kasih statement dari aku. Mbak Erlina Juwita. Terima kasih untuk insight-nya di Uang Bicara. Itu dia Certified Financial Planner Erlina Juwita yang udah jelasin soal mensupport hobi anak tapi gak pakai kebablasan. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide keren seputar keuangan dan ekonomi yang harus kita bahas sama-sama di Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, motivasi kamu supaya tetap cuan. Setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye!